Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Kita akan ulas kembali ya untuk market goal ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena lama tidak update video ya. Oke, di sini saya langsung saja nanti analisa jangka panjang ya. Di sini saya mulai dari time frame weekly ya, dari time frame weekly. Jika kita lihat di sini ya. Di sini market melakukan impulsif kenaikan ya. Di sini dia melakukan impulsif kenaikan sampai membuat base ini ya. Jadi di sini ada rally base lalu dia membuat rally kembali, dan di sini sekarang ya ada candle bearish ya. Ini bisa menjadi sebuah base kembali ya. Apakah ini nanti adalah base penurunan ya, nanti kita akan analisa kembali ya. Setidaknya jika dia melakukan penurunan ini ya, di sini ada penghalang pertama ya. Di sini ada penghalang untuk market itu melakukan kenaikan ya. Jadi menurut saya tren besar ini masih bullish. Tapi ingat di sini ya, ini ada beberapa pips ya. Ini sangat besar sekali karena ini time frame daily ya. Jadi di sini saya memiliki acuan penghalangnya untuk melakukan penurunan jangka yang sangat panjang itu berada di sini ya. Jadi berada di situ, nanti jika dia sampai di situ ada kemungkinan akan ada pantulan ya. Jadi bisa saja market itu seperti ini ya, bisa saja. Untuk swing ya, untuk swing yang jangka panjang tentu kita harus mencari support yang kuat ya. Di sini sudah saya beri contoh, ada area-area base demand ya. Menurut saya itu juga cukup bagus. Oke, langsung saja kita ke time frame daily. Nah, di time frame daily di grup kemarin juga saya jelaskan, ini menurut saya sudah menjadi setup pembalikan ya. Tapi sayangnya shadow-nya itu di sini ya, shadow tertingginya itu berada di situ. Seharusnya jika ini mau melakukan penurunan yang sangat panjang itu, dia shadow-nya itu di sini ya, akan jauh lebih bagus. Tapi kita tidak bisa mengontrol market seperti itu. Nah, di sini yang jelas untuk formasi candlenya ya, untuk formasi candlenya ini adalah setup CB1 sell ya. Jadi kita sudah bisa mengukur seperti ini ya. Ini candle bearish yang mampu break, kita bisa mengukur. Nah, seperti ini sampai shadow tertingginya. Nah, di area level 161 ini masih belum dicapai ya. Dia terhalang oleh base demand ini ya. Ini sangat kuat karena dia ada formasi 3 candle ya. Bullish, base dengan candle bearish lalu bullish. Ini sangat bagus ya untuk memantulkan harga. Nah, di sini terbukti setelah dia masuk di area base ini dia memantulkan harga. Nah, setelah itu jika kita lihat ya, jika kita lihat di sini juga ada area imbalance atau kekosongan ya, atau FVG jika di materi ICT ya. Jadi ada kemungkinan market ini nanti akan menutup imbalance ini ya, kekosongan ini, kemudian bisa saja nanti dia akan ada penurunan sampai di level 161 ini ya. Ini analisa saya ya, menurut analisa pribadi saya, karena di sini demand yang ini sudah tidak fresh lagi ya. Dia akan mantul dan menutup imbalance di sini, kemudian bisa saja ini nanti akan ada penurunan ya. Setidaknya di sini akan ada penutupan terlebih dahulu ya. Jadi menurut setup CB1 atau setup Fibonacci di time frame daily ada indikasi penurunan, tapi di sini dia ada indikasi menutup sebuah imbalance di area sini. Oke, datanya sudah kita miliki di time frame daily. Sekarang kita bisa ganti time frame di H4. Nah, di time frame H4 sendiri di sini ya, jika kita lihat setup CP1-nya itu jauh lebih bagus ya. Di sini setup CP1-nya ya, ini shadow tertinggi ya. Di sini ada IB, kemudian
candle CP1-nya itu ini. Nah, candle CP1 ini sudah mampu di break di sini ya. Di sini dia sudah mampu di break. Maka setup CP1 ini bisa dikatakan sudah valid ya, sudah valid. Tapi di sini justru market membentuk setup CP1 lagi. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal-hal semacam seperti ini? Ya, kita bisa mengukur juga ya. Jadi jangan terlalu bingung. Nah, di sini candle CP1-nya ya kita bisa ukur. Nah, candle bullish yang ini yang mampu break, kita ukur seperti ini. Nah, berarti ini akan ada kenaikan setidaknya sampai di level 161 untuk menutup imbalance di time frame daily tadi ya. Coba di sini akan saya tandai level 161-nya terlebih dahulu ya di area sini. Oke, kemudian coba kita lihat time frame daily-nya ya. Nah, jika dia nanti berhasil sampai di level 161 ini, maka imbalance ini ada indikasi untuk tertutup ya. Kemudian kita bisa hajar sell ya, untuk target tentu sampai di level 161 time frame daily ini ya, sampai di area sini ya. Jadi seperti itu analisa saya untuk jangka panjangnya ya. Cara mengurutkannya seperti itu ya, mulai dari time frame weekly, lalu time frame daily, dan di time frame H4 seperti itu. Oke, jadi area-area kita untuk menunggu konfirmasi berada di area sini ya, untuk menunggu konfirmasi sell ya. Untuk konfirmasi buy ya bisa saja di area sini. Tapi sebenarnya ini setelah dia melakukan penurunan ya, dia melakukan kenaikan lalu dia mengambil demand ini ya, bisa saja area ini nanti ya, bisa saja seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian nah seperti itu ya. Dia akan mengambil area demand terlebih dahulu, kemudian akan ada kenaikan sampai menutup imbalance di time frame daily tadi ya, dan sampai di target level 161 time frame H4 ini. Sekarang kita bisa melihat ya, kita bisa melihat di struktur marketnya ya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya, saya taruh di playlist dua video, yang satu tentang setup Fibonacci yang sering saya pakai, dan yang satunya tentang struktur market ya, atau market structure ya. Di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa gunakan metode market structure juga ya. Coba di sini diperhatikan ya, mulai sini ya saya jelaskan. Nah, mulai sini ya, mulai sini dia melakukan kenaikan. Nah, di sini nah swing low terdekat itu ini ya, dan dia mampu di break. Nah, di break ini berarti swing high ini menjadi swing high yang valid ya. Kemudian dia return naik ya, turun naik dan turun, dan ini yang terbawah. Maka ini menjadi struktur seperti ini ya. Ya, jadi dia menjadi struktur seperti ini. Kenapa? Karena ini mampu break swing high terdekatnya ini ya. Jadi ini menjadi swing low yang valid, dan ini swing high yang valid, atau bisa dikatakan menjadi sebuah bos di area sini ya. Ini menjadi sebuah bos di time frame H4 ini. Oke, setelah kita tandai dia menjadi sebuah bos. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan ya. Di sini swing low-nya itu ini, dia tidak mampu break ya, justru dia melakukan kenaikan lagi. Nah, maka di sini swing high ini masih belum valid ya, masih belum bisa dikatakan swing high yang valid. Maka swing high ini pindah ke sini ya, tapi swing low tetap di sini ya, karena ini swing low yang valid ya. Nah, di sini dia melakukan penurunan tapi tidak mampu break swing low terdekatnya, dia naik lagi. Maka swing high-nya di sini pindah ke sini lagi ya. Setelah itu dia naik lagi. Di saat penurunan dia tidak mampu break swing yang ini ya, swing low yang terdekat ini, justru dia break swing high lagi. Maka di area sini strukturnya itu masih seperti ini ya. Oke, jadi tidak ada struktur high low yang valid di area sini ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya.
Nah, di sini coba dicek lagi ya. Setelah dia naik di sini dia turun, lalu naik lagi. Nah, maka ini menjadi swing low yang terdekat ya. Ini menjadi swing low yang terdekat setelah dia naik. Kemudian dia turun di sini tidak mampu break ya. Maka swing high ini pindah ke sini dan ini masih belum valid ya. Swing high ini masih belum valid karena dia tidak mampu break swing low terdekat ini ya. Nah, kemudian dia terus melakukan kenaikan sampai ke puncak sini. Nah, setelah itu di sini ada penurunan ya, penurunan, lalu dia naik sedikit ya, kemudian turun lagi. Nah, di sini sudah ada informasi sell ya, atau dia sudah mampu break ini ya, swing ini. Maka ini ada indikasi untuk nanti dia melakukan penurunan setelah koreksi di kenaikannya ya. Ini jika kita mengacu pada market structure ya. Jadi di sini swing high yang ini sudah menjadi valid setelah dia break swing low yang ini ya. Maka dari itu di sini akan saya tandai ya, ini swing high yang valid. Oke. Dan di sini tadi adalah swing low yang valid ya di sini. Nah, di area situ adalah swing low yang valid. Maka struktur di time frame H4 ini hanya seperti ini ya. Setelah dia break ini ya, dia naik lalu break lagi dengan body ini menjadi lebih kuat lagi, maka ada sinyal penurunan ya. Nah, di sini berarti strukturnya ya, karena ini jika kita lihat ya, setelah dia naik ke sini ya, dia tidak mampu membuat swing high baru lagi yang valid, justru dia break di sini yang membuat sebuah short, maka ini ada sinyal penurunan ya. Ini ada sinyal penurunan, tinggal kita menunggu area entry untuk sellnya di area-area sini ya. Dan ini sejalan atau selaras dengan time frame daily tadi ya. Di sana ada setup CB1 sell dan ada area imbalance di area sini yang belum ditutup ya. Maka ini adalah area entry kita untuk melakukan open posisi sell ya. Jadi menurut saya seperti itu. Jika kita mengacu pada market structure, di sini sinyalnya juga masih ada kemungkinan market untuk melakukan penurunan di jangka panjang ya. Setidaknya di hari-hari setelah dia nanti menyentuh area-area imbalance di time frame daily ini ya, bisa saja setelah itu dia ada penurunan sampai di level 161 time frame daily tadi ya. Jadi analisa saya seperti itu, dan kita mengacu pada market structure-nya juga seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Untuk analisa saya akan menunggu entry sell-nya. Oke, sekarang kita ganti time frame di time frame H1 ya, di time frame H1. Oh ya, di time frame H4 tadi ya, di time frame H4 tadi jika kita mengacu pada struktur market ya. Oke, di sini adalah swing high yang valid dan ini swing low yang valid. Nah, kita bisa mengukur pakai Fibo ya. Kita ukur di level tertingginya ini, di swing high yang valid ini sampai di swing low yang valid ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa mengukur seperti ini. Nah, apakah market sudah sampai di level equilibrium? Nah, di sini market masih belum sampai di level equilibrium ya. Dia masih belum ada di bawah level 50 ini ya. Jadi masih ada kemungkinan nanti setelah dia naik ya, mengambil imbalance di time frame daily tadi ya, kemudian ada kemungkinan nanti market akan melakukan penurunan. Setelah itu nanti baru kita akan cari entry buy ya, setelah dia mencapai target level 161 ini ya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Jadi di sini market masih belum masuk di area equilibrium ini ya. Kita lihat di time frame H1 ya. Untuk market structure itu sebenarnya kita bisa gunakan di time frame M15 atau di time frame H1 ya, bisa saja. Tergantung tipe sahabat-sahabat trading analisa itu swing trading, intraday atau scalping ya, bisa dipergunakan.
Dan di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang market structure ya. Jadi seperti itu ya penjelasan saya untuk market structure dan setup Fibo Musang di time frame besar. Sekarang kita analisa di time frame kecilnya di time frame H1. Di sini ada setup CP1B ya. Kita bisa ukur di sini ya setup CP1B-nya kita ukur. Nah, seperti ini. Di sini dia masuk di level 161 ya, di sini ada koreksi-koreksi, kemudian naik lagi sampai di level 261 ini ya, sampai di level 261 ini. Nah, apakah ini nanti akan ada kenaikan lagi? Ya bisa saja, karena level 423 juga di sini belum dicapai ya, bisa saja dia sampai di level 423 menutup imbalance di time frame daily tadi ya. Dan di sini apakah kita bisa open posisi buy terlebih dahulu? Ya bisa saja. Sahabat-sahabat trading analisa tinggal lihat di time frame kecilnya. Misal sementara saya ingin melihat di time frame M30 ya, di market yang baru jadi ini. Nah, di sini ada indikasi kenaikan juga ya, ada indikasi kenaikan juga. Setelah dia menyentuh demand ini, dia naik ya. Di sini ada struktur dominan break buy, tapi saya tidak akan menggunakan setup tersebut karena ini sudah ada di pertengahan ya. Menurut saya dia itu sudah masuk di level ini loh, level 261 time frame H1 tadi. Ini juga sangat rawan ya, kecuali jika dia sudah sampai di level 100 ini baru kita bisa ambil buy lagi ya. Kalau saya, karena saya trader swing ya, itu lebih menunggu di area sini saja ya. Saya lebih menunggu di area sini karena saya tidak setiap hari open posisi ya. Oke, coba kita lihat di time frame M15 seperti apa. Nah, di time frame M15 ini di sini ada setup setup sell ya, dominan break sell. Nah, di sini mampu break CP1-nya juga ya. Coba kita ukur di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, dia sudah sampai di level 261 ya. Di sini dia sudah sampai di level 261 ini. Kemudian ada pantulan lagi ya. Ada pantulan lagi. Nah, di sini jika saya lihat ya, di sini jika saya lihat ini trennya bullish. Jika kita lihat melalui market structure-nya ya, melalui market structure-nya ini trennya sedang bullish ya. Coba di sini ya, ini yang saya gambar, ini yang valid ya, ini valid swing low-nya ya. Dia melakukan korektif ya, membuat swing high lagi ya, kemudian dia melakukan penurunan lalu dia break lagi ya. Setelah dia membuat chop di sini, dia membuat sebuah bos di sini ya. Setelah membuat bos ini, market ya ada kemungkinan ini nanti bisa membuat bos kembali ya. Coba kita ukur di swing low dan swing high-nya terlebih dahulu. Nah, oke. Ini masuk angka equilibrium ya di level 50 ya. Dia sudah masuk lalu memantul lagi ya. Jadi indikasinya ini trennya masih bullish jika kita melihat di time frame M15 ya. Jadi trennya ini bullish ya. Ini sebenarnya selaras dengan time frame daily tadi, karena di time frame daily ada indikasi market itu seharusnya dia menutup imbalance di time frame daily tadi ya. Jadi sangat sejalan ya. Dia wajib menutup ini terlebih dahulu, kemudian menjawab setup CP1 sell ya. Jadi ada kenaikan terlebih dahulu. Nah, jika kita lihat di time frame H4 tadi juga ada setup buy yang belum dicapai level 161-nya ya. Jadi bisa saja ini nanti market dia akan mencapai level 161 terlebih dahulu ya. Kita tunggu saja di area-area sini ya. Kalau saya lebih menunggu di area sini. Jika ini nanti ada setup sell di time frame M15 ya, kita bisa hajar sell di area-area situ
Ya, jadi menurut saya seperti itu. Oke, demikian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat trading analisa semua. Tentu di sini hanya sebuah edukasi ya, jangan dibuat ini sebagai sinyal. Oke, seperti biasa dari trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.